Om Swastiastu. Pemirsa TVRI Bali, apa kabar? Kembali berjumpa bersama saya Cok Bagus dalam program Wacana Publik. Saat ini saya sedang berada di Wantilan, Desa Kutuh, Kuta Selatan, Badung. Saya akan berbincang dengan 3 narasumber yang sudah hadir di sini. Saya perkenalkan terlebih dahulu satu persatu. Yang pertama ada Bapak Inyoman Giri Prasta, yaitu Bupati Badung. Di sebelah Pak Bupati sudah hadir juga Bapak Wawan Wardiana. Beliau merupakan Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Republik Indonesia. Dan yang terakhir yaitu Bapak Iwayan Mudana. Beliau merupakan Kepala Desa setempat, yaitu Desa Kutuh. Selamat datang di Desa Kutuh kepada Bapak-Bapak. Dan pemirsa, bersama dengan 3 narasumber ini kita nanti akan berbincang selama 1 jam ke depan mengenai topik yaitu program pembentukan Desa Anti Korupsi. Untuk itu kepada Bapak Wawan dari KPK RI boleh dijelaskan prosesnya dari pembentukan Desa Anti Korupsi ini. Selamat sore pemirsa TVRI, Pak Bupati, Pak Kades. Jadi sejak 2015 sampai dengan 2022 yang lalu itu hampir 450 triliun dana APBN yang dikucurkan itu untuk dana desa. Harapannya tentunya dengan dana yang sangat besar ini itu bisa membangun desa sesuai dengan keinginan pemerintah. Yang kedua adalah desa juga menjadi, masyarakat desanya menjadi masyarakat yang lebih sejahtera kan gitu di sini. Tapi di perjalanan kalau kita lihat kan hampir 800-an lah kasus yang terjadi korupsi di kepala desa, oknum kepala desa. Dan hampir 500-an yang sudah masuk ke pengadilan gitu di sini. Nah, kita melihat bahwa anggaran yang sangat besar ini didukung oleh pemerintah dengan harapan tadi bahwa Indonesia akan lebih maju dengan membangun dari desa. Ternyata kan sampai 2021 yang lalu kita lihat masih banyak kasus-kasus tersebut di sini. Nah, oleh sebab itu, maka kami dari KPK khususnya di bidang pendidikan dan peran serta masyarakat gitu di sini bagaimana mengupayakan. Karena kalau korupsi itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan penindakan saja, gitu kan sini ini. Apalagi tugas KPK kan bukan hanya penindakan saja. Di situ ada tindakan-tindakan pencegahan supaya tidak terjadi tindak pidana korupsi. Nah, dalam upaya pencegahan ini, maka KPK membuat sebuah desa percontohan anti korupsi yang melihat beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan tata laksananya, ya. Yang kedua terkait dengan penganggaran dan perencanaannya, kemudian pengawasannya. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana peran serta masyarakat di desa itu, ikut serta di dalam mewujudkan desa itu seperti apa. Dan yang kelima adalah masalah kearifan lokal. Karena masing-masing desa punya kearifan lokal. Nah, 5 hal inilah dengan sekian indikator itu KPK ingin melihat dan ingin membuat sebuah desa percontohan bahwa ada loh desa yang anti korupsi gitu kan ya, dengan kriteria sejak 2021 yang lalu sampai hari ini, sampai 2023 ini kami sudah memiliki 11 desa anti korupsi di 11 provinsi. Nanti akhir tahun mungkin ditambah lagi 22 provinsi, sehingga totalnya menjadi kurang lebih 33 desa anti korupsi sebagai percontohan di 33 provinsi. Nah, kalau desanya sudah anti korupsi, harapannya gitu kan ke depan ini bisa direplikasi oleh pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, supaya direplikasi pada desa-desa yang lainnya. Sehingga harapannya 2024 nanti kalau semua kabupaten punya desa anti korupsi di sini berarti ada 500-an desa anti korupsi. Nanti kedepannya lagi tambah banyak lagi. Kemudian seberapa besarkah urgensi sehingga desa dijadikan sebagai percontohan begitu Pak? Bukan kota atau kabupaten atau bagaimana? Ya, sekarang kan yang dapat uang dana desa gitu kan ya ini ya. Kalau kelurahan malah nggak dapat. Berarti dimulai dari level ya, yang paling rendah dulu atau? Ya, desa itu mayoritas ya rata-rata kan satu desa ada antara 500 sampai 1 miliar lah gitu kan ya dapat desa.
Mungkin untuk sebuah desa dapat anggaran ratusan juta kayak gitu itu ada yang menganggap ya biasa-biasa aja gitu kan. Tapi jangan lupa banyak desa-desa mayoritas nih, nggak usah jauh-jauh dari ibu kota lah, ada desa yang saya nggak nyebut namanya gitu kan. Sempat saya kunjungan ke desa tersebut, setahun cuma ngelola anggaran 100 juta, setahun 100 juta. Sehingga begitu dapat anggaran dana desa yang 800 juta gitu, ya kaget-kaget mereka kan gitu sini. Karena mereka tanpa perencanaan yang baik, pengelolaan yang baik, akhirnya duitnya habis tapi nggak jadi apa-apa. Banyak ketidaktahuan para kepala desa di daerah, terkaget-kaget dapat anggaran tersebut tanpa pengelolaan perencanaan yang baik gitu di sini. Nah, keprihatinan kami itulah maka dengan kasus-kasus yang tadi terjadi di beberapa desa, oknum-oknum itu, maka kami merasa bahwa ini desa harus diperbaiki dulu, harus dibenarkan dulu. Maka kita bikin percontohan. Kenapa disebut percontohan? Ya supaya yang lain nyontoh gitu loh di sini. Seperti Desa Kutu ini salah satu desa yang menjadi percontohan gitu di sini. Kemudian untuk desa-desa yang sudah dipilih menjadi percontohan desa anti korupsi di Indonesia sudah ada berapa tadi Bapak sebutkan? Ya tadi tahun 2021 itu baru satu. Baru satu. 2022 nambah 10. Oke. Jadi 11. Tahun 2023 ini 22. Jadi totalnya desa. 2023 ini totalnya menjadi 33 desa percontohan. 33. Setiap provinsi baik. Ada satu desa percontohan. Baik. Dengan harapan tadi tahun depan 2024 provinsi kita dorong supaya mereplikasi desa percontohan ini untuk setiap kabupaten punya satu desa percontohan. Baik. Berarti sampai saat ini seluruh provinsi di Indonesia sudah ada satu desa percontohannya. Ya. Baik. Kita beralih ke Pak Bupati kalau begitu. Baik, menurut Pak Bupati, kenapa bisa Pak Kabupaten Badung yang dipilih sebagai desa percontohan? Salah satu desa di Kabupaten Badung. Jadi saya berterima kasih kepada PKRI atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Badung. Ini sesungguhnya kita awali dengan kita Kabupaten Badung ingin menjadi percontohan di tingkat nasional. Baik itu penilaian daripada KPKRI, kementerian lembaga termasuk kita di desa untuk melakukan dan di daerah untuk melakukan inovasi. Nah, sehingga salah satu contoh melalui Korsubgah terdahulu yang sekarang sudah digerakkan menjadi MCP, Monitoring Center for Prevention ini, itu adalah merupakan tolak ukur sehingga kami menginginkan sekali desa di Kabupaten Badung ini secara masif keseluruhan harus menjadi desa anti korupsi. Dan Astungkara alhamdulillah Desa Kutuh bisa menempuh dengan indikator yang sudah diberikan oleh KPKRI. Ini proses tidak gampang. Ini memang memenuhi beberapa kesulitan yang kita lihat di dalamnya, tetapi saya berterima kasih dengan ada pembinaan dari KPKRI, begitu juga dari inspektorat. Akhirnya desa kami melalui daripada perbekal, pendesa adat, perangkat desa, tokoh dan masyarakat akhirnya mampu melakukan itu. Hal ini bagi saya, korupsi ini penting sekali untuk kita antisipasi. Dengan desa korupsi nanti, desa anti korupsi ini kami pastikan akan meminimais daripada persoalan korupsi di tingkat daerah terutama yang ada di desa, apalagi di kabupaten. Karena apa? KPKRI sesungguhnya ingin membuat sebuah sistem yang bagus. Ke depan kita pastikan terintegrasinya dari desa sampai ke pusat KPKRI terintegrasi. Saya kira itu, dan kami terima kasih untuk ini. Kita mungkin bisa flashback dulu ke belakang sebelum hari ini, begitu Pak ya. Apakah sudah ada langkah strategis yang Bapak lakukan untuk istilahnya kita mencegah korupsi gitu di tingkat desa sebelum Badung terpilih atau Desa Kutuh terpilih jadi desa anti korupsi? Itu sudah pasti. Karena apa? Kita awali ketika kita melihat sumber dana desa itu. Sumber dana ada dari alokasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat yang sudah diatur juga. Ada juga penyisihan pajak hotel dan restoran yang kita berikan kepada desa. Begitu juga pendapatan lain-lain yang sah untuk desa itu sendiri. Terutama kita fokusnya adalah kaitannya dengan ADD, alokasi dana desa, dan PHR yang kita berikan ke desa itu sendiri. Artinya apa? Kita sudah melakukan pengawasan
ketika proses pelaksanaan musrenbang dilakukan di desa yang kita kenal dengan musrenbangdes. Itulah harapan kita. Ini sebenarnya arahan dari KPK RI, keterlibatan daripada masyarakat itu terlibat dari sisi perencanaan. Nantinya pelaksanaan pun diikut sertakan oleh masyarakat, bahkan dalam bidang pengawasan. Dan kami ingin juga di sini perputaran ekonomi secara makro itu muncul dengan program yang dibuat di desa itu sendiri. Boleh dilakukan kerjasama antar desa, begitu dengan pihak lain, apalagi ada potensi yang ada di desa itu sendiri, sehingga nilai beli masyarakat kita itu akan menjadi meningkat. Contoh misalkan kami punya tukang di desa, dia kerja, kami punya toko bangunan, akhirnya semennya laku. Misal kami punya pengrajin bata misalkan seperti itu laku. Ini adalah salah satu bentuk daripada perputaran ekonomi. Saya kira bagus sekali. Baik, terima kasih Pak Bupati. Dan kita beranjak dulu ke desa yang bersangkutan, ke Pak Wayan. Tadi disebutkan oleh Pak Bupati bahwa proses sehingga bisa dipilih menjadi desa percontohan begitu sangat lama, Pak. Apa saja yang dilalui, Bapak? Ya baik, terima kasih TPRI. Tentu ini sudah pertanyaan yang sangat menarik gitu ya. Kenapa Desa Kutuh menjadi desa percontohan anti korupsi? Tentu ini merupakan sebuah tahapan-tahapan yang harus kita lewati. Bagaimana ini kita lakukan, pertama dari observasi dari kabupaten, tentu dalam hal ini dari pimpinan kami Pak Bupati, kemudian Ibu Inspektorat sudah membuat sebuah pemetaan masing-masing desa yang ada di Kabupaten Badung. Ternyata Desa Kutuh adalah salah satu kandidat yang akan diproyeksikan untuk menjadi desa percontohan korupsi. Ya, jadi 3. Iya, dia usulkan 3. Ya, alhamdulillah setungkara kita Desa Kutuh menjadi yang terbaik di Badung dalam artian dari proses yang memang itu fakta. Gitu. Nah kemudian setelah pertama observasi itu kita lewat Ibu Inspektorat dan jajarannya kita dilakukan pembinaan, kemudian Monep juga ya, dari KPK RI, kemudian selanjutnya juga ada pembinaan lain dari KPK RI, kemudian ada selanjutnya ada BIMTEK dari KPK RI, dan ada penilaian ya. Dari penilaian itulah kita betul-betul ini ya namanya desa anti korupsi betul-betul fair ya. Langsung waktu itu ada penilaian dari KPK RI, kemudian nilainya juga muncul ya, Tenggara dengan 93,27 akhirnya Desa Kutuh lolos menjadi desa anti korupsi. Nah dapat saya sampaikan di sini, semenjak kita menjadi desa percontohan anti korupsi, ini merupakan sebuah apa yang saya katakan tadi, rangkaian proses yang cukup panjang ya. Itu yang ini tidak bisa hanya serta merta. Ini diperlukan sebuah komitmen dari semua elemen masyarakat, termasuk juga tokoh-tokoh kami dari adat dan semualah, tokoh muda, tokoh perempuan dan lain sebagainya. Jadi ada usaha, ada hasil begitu Pak ya, yang ditekankan ke masyarakat di Desa Kutuh sendiri. Baik, kita akan jeda sejenak pemirsa, tetap saksikan Wacana Publik di TVRI Bali. Dan pemirsa, Anda kembali menyaksikan Wacana Publik masih dengan topik yang sama, yaitu pembentukan desa anti korupsi. Dan saat ini adalah Desa Kutuh di Kuta Selatan Badung, Bali begitu. Mungkin kita bisa kembali dulu sejenak ke 5 indikator tadi yang disebutkan, lebih dirincikan lagi Bapak, terutama saya tertarik dengan yang terakhir yaitu kearifan lokal begitu. Mungkin dari Pak Wawan, kearifan lokal apa yang diharapkan dari indikator tersebut sehingga Desa Kutuh dan desa-desa lainnya di Indonesia bisa terpilih menjadi desa anti korupsi? Ya, jadi karena desa itu masyarakatnya agak berbeda dengan teman-teman yang lain. Kalau kita bicara kabupaten, provinsi ini secara umum gitu kan. Tapi kalau desa kan kadang-kadang punya kearifan lokal tersendiri. Bagaimana katakanlah, saya nggak tahu di Desa Kutuh ada istilah apa gitu kan ya. Kalau riungan masyarakat yang setiap hari seminggu sekali misalnya kumpul gitu kan ya. Kan tidak semua desa seperti itu. Bisa juga kita punya tokoh masyarakat, tokoh adat. Kan itu bisa kita lakukan atau kita berdayakan gitu kan ya, dalam rangka menciptakan desa anti korupsi tadi. Setiap desa punya kearifan lokal tersendiri gitu. Nah harapannya secara sistem tadi, tata laksana, kemudian pengawasan, itu kan sudah jalan gitu kan ya, ini seperti ini. Tambahannya adalah orangnya gitu ya sini ya.
Saya katakan tadi, orang melakukan kejahatan itu karena ada kesempatan, sistemnya yang buruk atau lemah, dan niat. Jadi di sini ini. Nah, supaya sistemnya bagus, kemudian tidak ada niat lagi, maka tadi kearifan lokal, kemudian partisipasi masyarakat diikutsertakan. Supaya Pak Kades ini dalam rangka mulai dari perencanaan, itu nggak sendiri gitu loh. Merumuskan itu bareng-bareng dengan masyarakat. Punya itu BPD Pak ya, sebagai badan perwakilan desa misalnya kayak gitu di sini. Tapi masyarakat yang lain tuh boleh itu ikut di dalam rangka tadi membuat perencanaan ke depan. Termasuk tadi bagaimana tadi daerah itu punya kearifan lokal tadi, dan harapannya adalah setiap orang yang ada di situ merasa memiliki. Kalau ada penilaian desa anti korupsi itu itu kan urusan Pak Kades saja. Enggak, itu kan sini. Bagaimana Pak Kades bisa istilahnya memanfaatkan kearifan yang lokal di sana supaya mereka punya rasa memiliki, mereka merasa bagian dari desa anti korupsi di sini. Sehingga begitu dijadikan percontohan, bukan hanya Pak Kades saja yang merasa bangga gitu kan, tapi seluruh masyarakat merasa bangga gitu. Apalagi tadi Pak Bupati mengatakan supaya masyarakat meningkat kesejahteraannya, ya jangan jadi penonton. Anggaran ada, jangan jadi penonton. Para pegawainya yang melaksanakannya, ya orang-orang desa itu sendiri juga. Yang jualannya jangan beli ke desa sebelah gitu kan, atau ke daerah yang lainnya, yang ada di desa itu dipergunakan gitu. Nah, masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan lain-lain itu bisa diberdayakan gitu kan ya, sama-sama kontribusi untuk menciptakan itu. Baik, kita berbicara lebih luas sedikit untuk daerah risiko korupsi. Seperti yang saya tahu itu ada DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Tengah kalau tidak salah Bapak ya. Yang apanya? Daerah risiko tinggi korupsi. Nah, iya. mungkin kita sedikit ke belakang atau sedikit lebih luas lagi, yaitu Bali. Apakah Bali bisa memungkinkan nggak Pak? Kok kondisinya seperti saat ini menjadi risiko tinggi? Orang dianggap sebagai berisiko tinggi itu biasanya itu dilihat dari anggaran yang ada di sana. Baik. Anggaran yang cukup besar. Yang kedua adalah berapa banyak kasus-kasus yang terjadi gitu kan ya di dalam pelaksanaan penganggaran tersebut ya, di sini. Makin besar anggaran yang ada di sebuah daerah, ya risikonya makin tinggi kan gitu di sini ini. Apalagi tadi tidak didukung oleh SDM-nya. Ya udah siap-siap aja kan gitu sini. Tapi kan kami dari KPK tidak mau itu terjadi gitu di sini. Kenapa di Jawa paling tinggi ya karena tadi jumlah kan anggaran dana desa termasuk jumlah masyarakat juga kan dihitung ya. Jumlah masyarakat, luasan dari itu dan seterusnya. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ya anggarannya cukup besar di sana karena jumlah orangnya juga cukup besar di sana kan gitu di sini. Bali saya nggak tahu anggarannya mungkin cukup besar juga. Tapi yang penting bagi saya, bagi kita semua di sini, berapapun anggaran yang besar, itu kan ya ini. Tapi kalau dikelola dengan baik, ya sesuai dengan kaidah-kaidah perundang-undangan di situ, dan yang penting nggak ada niat gitu. Jangan pernah ada niat dari pelaksanaannya itu sendiri, dari mulai para pejabatnya dan sampai pejabat yang paling rendah sekalipun gitu di sini. Jangan pernah ada niat untuk menyelewengkan anggaran itu aman. Baik. Tapi walaupun kecil anggarannya, tapi kalau sudah ada niat ya habis juga gitu. Baik. Apalagi kalau misalnya sebesar itu kan. Baik. Berbicara tentang anggaran daerah, kita ke Bupati Badung lagi. Untuk efektivitas dan juga transparansi Pak, yang Bapak bisa pastikan untuk masyarakat seperti apa? Kalau berbicara masalah anggaran daerah, kita melihat regulasi dana wajib misalkan. Di sini ada priority urgency. Ada yang prioritas dan ada yang urgensi, tetapi semua itu jadi prioritas tapi yang lebih urgensi. Contoh misalkan 20% APBD itu adalah untuk sektor pendidikan, itu hal yang terkecil, boleh naik. Di situ ada regulasi Undang-Undang 20 tahun 2023. Yang kedua, misalkan APBD itu minimal 10% adalah untuk sektor kesehatan minimal, boleh di atas 10%. Di situ ada Undang-Undang 36 tahun 2009 yang mengatur hal ini. Nah, di luar daripada itu gaji pegawai, itu misalkan. Di luar daripada itu kan kita buat program. Sebelum kita berbicara tentang program ini, mau tidak mau kita harus melihat potensi daerah, infrastruktur dan SDM. Caranya adalah bagaimana kita menggerakkan potensi daerah itu biar bisa menjadi sumber pendapatan. Salah satu contoh misalkan Badung melalui pajak hotel dan restoran.
ini kan harus kita kelola dengan baik. Nah, lalu kita lakukan hal seperti ini. Saya sependapat sekali dengan Bapak Wawan kaitannya dengan bukan korupsi itu terjadi karena besar atau kecilnya APBD, tidak, anggaran tidak. Niat dan komitmen daripada pelaku itu sendiri. Nah, ini yang perlu kita jelaskan. Kenapa? Di luar daripada purity dan urgensi ini, kita berbicara tentang kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat ini itu pun kita jadikan sebuah skala prioritas. Nah, sehingga bagaimana upaya kita keberpihakan pemerintah itu kepada masyarakat, paling tidak ada sentuhan untuk meringankan bebannya. Manfaat daripada program itu ada untuk masyarakat, tetapi siapapun jadi pemimpin pemerintah ataupun itu bukan bisa memuaskan keinginan masyarakat, saya kira tidak bisa. Karena boleh dikatakan siapapun itu bukan alat pemuas, tetapi ada target, ada sentuhan yang betul-betul menjadi realita. Jadi perlu kami sampaikan, kami terima kasih sekali dengan KPK RI, sehingga kita jadi terbuka wawasan untuk masalah korupsi ini. Ternyata saya berpikir dulu adalah korupsi itu hanya satu. Korupsi adalah ketika terjadi kerugian negara menguntungkan sendiri-sendiri dan pihak lain, dan menggunakan anggaran daripada negara itu misalkan. Ternyata tidak seperti itu. Sekarang juga dengan sistem yang akan dibuat ini akan diperluas. Kami pun sudah mendapatkan ilmu dari beliau, dari Pak Wawan. Katakanlah di desa kita contohkan bahwa korupsi dengan anggaran 50 juta, sedangkan misalkan itu adalah dicontohkan tadi kepada kita, jembatan itu misalkan dengan harga 200 juta, tapi dikorupsi itu adalah 50 juta. Kalau kita melihat nilainya, iya betul kecil, tetapi dampaknya belum seberapa, akhirnya jembatan itu ambruk. Apalagi ada orang melintas itu, berapa nyawa yang meninggal. Itu satu. Yang kedua, misalkan sudah putus jembatan ini dengan uang 50 juta ini, justru masyarakat di seberang itu ketika dia berobat tidak bisa. Begitu juga dengan lain, nilai ekonomi tidak bisa meningkatkan ekonomi di rumahnya karena jembatan jalan itu tidak ada. Ini salah satu contoh. Nah, termasuk juga perilaku korupsi. Misal saya ada di rumah, saya lagi bersama anak, lalu ada warga masyarakat atau tokoh atau siapa bawa kartu untuk sumbangan kepada saya. Ketika anak saya bilang ke saya, Pak, itu ada warga masyarakat bawa kartu minta sumbangan, lalu saya ngomong apa sama anak? Tolong ya, kamu bilang bapak tidak ada. Berarti ini perilaku korupsi. Suatu kelak nanti anak saya juga berperilaku seperti itu. Nah, ini yang luar biasa wawasan yang kita harus dapat, dan kami yakin dan percaya kita juga punya tim-tim untuk memberikan pencerahan terhadap korupsi ini, terutama dari Ibu Inspektorat kita, OPD kita kasih semua. Dan itulah maka Asungkara di akhir tahun ini kita semua desa yang ada di Kabupaten Badung ini menuju anti korupsi. Karena kami mohonkan nanti minta rekomendasi kepada provinsi, jadi rekomendasi provinsi inilah membawakan kepada KPK untuk menjadikan desa anti korupsi itu. Baik. Tadi Bapak, Pak Bupati sempat menyebutkan apabila ada orang yang korupsi, itu adalah niatnya begitu Pak. Lalu bagaimana cara menghilangkan niat tersebut di seseorang tersebut? Untuk melawan niat seseorang, paling tidak satu dia harus melawan dirinya sendiri. Melakukan hal itu cepat dekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua, harus dibuatkan sistem sehingga niat yang muncul itu tidak akan dibolehkan oleh sistem itu sendiri. Maka tadi saya sudah sampaikan, kalau sistem ini terintegrasi dari desa sampai ke pusat, ke KPK RI, selesai urusan negara ini. Saya kira itu. Dua hal tersebut Pak ya? Iya. Sistem yang juga yang paling penting. Baik, kita ke Pak Mudana kalau begitu. Berbicara masalah anggaran dana desa yang sudah dikucurkan oleh Pak Bupati untuk Desa Kutuh, seberapa pentingkah Bapak transparansi dan akuntabilitas di pemerintahan desa untuk dana tersebut? Ya baik, ketika kita berbicara masalah transparansi, akuntabilitas, tentu apa yang disampaikan oleh menyambung dari Pak Bupati dan Pak Deputi, tentu ini kita harus taat dan hormat terhadap sebuah regulasi, ya. Karena kita ketika di situ regulasi itu kita sudah taat, kita hormat sesuai dengan kaidah-kaidah itu,
Jadi tentu di dalam melaksanakan eksekusi anggaran itu, apakah itu mulai dari Pramusdus ya, kalau Pramusdus, kemudian Musdus, kemudian Musdes, ya, termasuk juga Musrenbang, ya tentu ini kita lakukan sesuai dengan regulasi yang ada. Kalau itu kita sudah lakukan, bagian dari penyerapan aspirasi ke masyarakat, mulai dari posisi ketika kita menyerap informasi, kemudian juga masukan dari tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan Banjar, karena kita di Bali itu izin Pak Deputi ada Banjar kan, di situ kita mulai menggali gagasan dan lain sebagainya, kemudian dituangkan dalam sebuah keputusan, dan itu pun dilakukan melalui forum resmi. Dan kemudian transparansi itu kita, apalagi tadi kita sudah sampaikan juga, kita live, kita tidak segan juga dengan live. Bagi masyarakat, partisipasi masyarakat itu juga masuk di situ gitu. Tidak harus dia datang mengikuti secara offline, tetapi dari rumah, dari bekerja mereka dimanapun, disitulah ya serapan apa yang menjadi dari pemanfaatan dana desa dan anggaran sebagainya. Nah, jadi di situ dari awal perencanaan, kemudian pelaksanaan, pengawasan, eksekusi dan sebagainya itu jelas. Akuntabel, berarti di situ ada pertanggungjawaban yang jelas. Kami sampai saat ini Desa Kutuh itu tidak pernah telat dari menjalankan regulasi itu, ya. Paling telat itu 10 Januari itu laporan pertanggungjawaban itu sudah clear, ya. Itu kita tidak pernah. Kemudian juga Desember kita sudah clear menyusun anggaran di tahun 2000 berikutnya. Nah, itulah bagian dari sebuah keyakinan transparansi dalam pemanfaatan dana desa, termasuk juga pemanfaatan dana-dana yang merupakan sumber-sumber dari APBD desa itu sendiri. Saya juga tertarik dengan sistem yang disebutkan oleh Pak Bupati tadi, kan itu merujuk pada personality dari si pemimpin begitu Pak. Nanti akan saya tanyakan mengenai sistem apa yang sudah Bapak buat untuk diri Bapak sendiri begitu, yang bisa Bapak sebarkan ke masyarakat. Namun kita akan jeda sejenak terlebih dahulu, tetap di Wacana Publik TVRI Bali. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Wacana Publik, masih dengan topik yang sama, desa anti korupsi di Desa Kutuh, Kuta Selatan, Badung. Kita ke kepala desanya lagi. Pak Mudana, sistem apa yang Bapak sudah terapkan untuk mawas diri sendiri begitu, mencegah niatan ataupun keinginan supaya tidak korupsi begitu Pak? Sistem tentunya mulai dari apa yang telah juga disampaikan izin Pak Bupati tadi, itu niat dulu dari diri sendiri gitu. Nah, itulah yang cikal bakal daripada bagaimana kita budaya perilaku integritas ini harus kita tumbuh kembangkan dalam diri kita sendiri. Nah, setelah di situ ada sebuah komitmen bersama, baik itu dengan perangkat serta terutama ya, saya sebagai kepala desa tentu harus dari diri saya sendiri, bagaimana mengimplementasikan komitmen saya ini kepada seluruh jajaran kita. Bayangkan kalau seorang pemimpin tidak mampu memberikan sebuah komitmen, memberikan contoh yang menerapkan perilaku budaya integritas ya, anti korupsi, itu tentu saya kira juga akan berimplikasi terhadap perangkat staf kita, kan itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana di dalam penguatan pelaksanaan implementasi dari sebuah program perencanaan, pelaksanaan sebagainya itu tentu itu harus dalam bentuk regulasi yang ada. Itu kami bersyukur bagaimana penguatan regulasi yang diberikan oleh Kabupaten Badung, dalam hal ini di bawah pimpinan Pak Bupati, Pak Nyoman Giri Praste, tentu ini kami merasa nyaman ya, nyaman dalam konteks bagaimana penerapan sebuah regulasi itu betul-betul memang kami bisa mampu lakukan. Itu tidak terlepas daripada SDM yang kami miliki. Kenapa demikian? Sekarang rata-rata perangkat staf kami itu rata-rata S1. Bayangkan kalau S1, saya kira sebuah SDM yang memang patut kita pertanggungjawabkan secara psikologis juga untuk bersama-sama mengembangkan komitmen daripada budaya integritas ini. Dari tahun 2022 sampai 2023 begitu, masih menyandang predikat sebagai desa percontohan. Apa yang sudah Bapak pertahankan Pak, sehingga KPK masih menobatkan begitu predikat tersebut? Tentu ada orang bijak mengatakan mempertahankan jauh lebih berat daripada merebut. Nah, inilah sebenarnya sebuah motivasi bagi kami semua perangkat
dan staf, termasuk juga tokoh-tokoh masyarakat, bagaimana gelar sebagai desa percontohan anti korupsi ini harus kami pertahankan, kan begitu. Ada beberapa langkah yang memang harus kita lakukan. Salah satunya adalah apa yang disinggung oleh Pak Deputi tadi, terkait dengan kearifan lokal. Kami merasa bangga, kami merasa bersyukur ada di Bali. Sebenarnya kan ini sebuah kearifan lokal secara tidak langsung sudah dari dulu kami diajarkan bagaimana sih sebenarnya korupsi itu, gitu kan. Baik itu melalui pararem, ya kalau kita di dinas itu kenal dengan namanya perdes ya, tapi kalau undang-undang desa yang menyangkut desa adat, khusus di desa adat itu kan ada awig-awig. Nah inilah kita terjemahkan selalu, bagaimana kami selalu berkumpul dengan masyarakat yang ada di Bebanjaran, kemudian kita ada Sukotrune, kemudian kelompok-kelompok kesenian yang justru itu yang kayak kita manfaatkan ya, sehingga bagi kami itu terasa lebih dimudahkan, dilancarkan, bagaimana sejatinya meningkatkan, menumbuh kembangkan budaya integritas itu, sehingga masyarakat semua akan semakin lebih tahu untuk melaksanakan desa anti korupsi. Baik, terima kasih. Tadi kan Pak Wawan menyebutkan adanya replikasi begitu Pak ya, yang bisa dilakukan oleh desa-desa lain, daerah-daerah lain begitu. Kemudian tugas replikasi tersebut ke Pak Bupati, apa saja Pak yang akan dilakukan oleh Kabupaten Badung dalam menyukseskan replikasi tersebut ke desa-desa yang lain yang ada di Bali juga umumnya? Jadi kami punya inspektorat karena kita ingin desa anti korupsi masif di Badung ini. Jadi 46 desa wajib. Itu komitmen kita lakukan. Anggaran APBD perubahan sudah terpasang semua. Bahkan nanti setelah ini kita akan duduk bersama dengan semua desa di Badung, begitu juga dengan perangkat BPD LPM-nya dan perangkat desa. Itu yang kita lakukan sebagai wujud daripada pelaksanaan ini. Selanjutnya kita akan lakukan FGD. FGD itu wajib, terutama FGD yang paling baik itu yang kita harus lakukan terhadap BUMDes. Bagaimana potensi desa itu biar dikelola oleh BUMDes itu sendiri, karena kita ke depan di Bandung akan memiliki bantuan penguatan modal untuk BUMDes, badan usaha milik desa. Jadi prinsipnya adalah sama seperti dengan Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, ketika beliau mengatakan bahwa membangun Indonesia dari pinggiran, jelas sekali jawabannya adalah desa. Ketika juga ada statement dari Kementerian Desa, mari kita membangun desa, itu kita balik di Badung, desa membangun. Nah, dengan desa membangun ini, kita paling tidak akan bisa mengurangi urbanisasi. Bagaimana kita juga menciptakan lapangan pekerjaan di desa itu sendiri. Itu saya kira itu adalah merupakan menghidupkan sektor perekonomian. Bagaimana juga kita melihat potensi desa dengan pertaniannya. Bagaimana kita punya prinsip bela beli, wujudkan petani jadi petani, itu misalkan. Ini harus kita lakukan dengan baik. Saya kira saya tambahkan lagi juga untuk kearifan lokal, budaya anti korupsi yang ada di Bali ini. Mungkin salah satu contoh betul yang disampaikan Pak Bekal tadi, ada pararem, ada aweg-aweg, ada cerita rakyat bawang kesuna, bawang putih, bawang merah itu. Begitu juga dan kita implementasikan juga kaitannya dengan Maya Denawo, dengan kemenangan Dharma melawan Adharma, itu Hari Raya Galungan. Ini saya kira ini harus kita lakukan bersama-sama, karena sederhananya cara kita malah menghindar dari hukum sebenarnya kan gampang, jangan dilanggar. Baik. Kemudian untuk program-program tersebut apakah sudah terlaksana begitu Pak, atau sedang dilaksanakan? Ada FGD yang sebelum-sebelumnya tadi? FGD ini akan kita masifkan di tahun ini sekarang, dan kita akan declare. Nah, sehingga maka kami sampaikan adalah kita menuju desa anti korupsi. Artinya sesungguhnya itu sudah desa anti korupsi. Cuman secara administratif itu harus ada rekomendasi dari provinsi. Setelah rekomendasi dari provinsi itu ada verifikasi dari KPKRI, baru dilabelkan. Nah, sebelum dilabelkan itu kita sudah clear. Dan Astungkara kita bisa lakukan karena teknologi ini. Bahkan Desa Punggul itu kan desa digital yang paling bagus. Dan sekarang sudah terkenal sekali di Indonesia, bahkan dijadikan percontohan. Tinggal sekarang seperti di Kutuh, cukup untuk kita mencari keping di pusat. Kutuh ini sudah bisa cetak KTP di desa, karena pelayanan kita itu cepat, pasti dan murah. Itu yang jelas sekali. Dan saya arahkan semua
Desa itu harus memberikan pelayanan, satu memberikan pelayanan dengan hati, yang kedua sepenuh hati, yang ketiga tetap berhati-hati. Itu cara kita untuk memberikan. Dan saya setuju dengan Pak Perbekal tadi, kita siapapun dia, jadi apapun dia, harus menjadi contoh, bukan memberi. Misal kalau Cok Bagus saya contohkan dengan Perbekal Kutu, saya enak dong, saya tidak bisa gitu. Ini loh contohnya Giri Prasto. Sekali lagi, menjadi apapun kita harus menjadi contoh, bukan memberi. Saya kira itu. Terima kasih. Menjadi contoh bukan memberi, begitu pemirsa. Iya. Baik, kita ke belakang sedikit untuk kan ke pemerintahan begitu ya, yang paling sering lah kita bisa bilang ada kasus ataupun ada ya seperti itu, korupsi atau bagaimanapun itu. Namun dari segi masyarakat, Pak Bupati, seberapa besarkah peran masyarakat dalam membantu begitu pemerintah dalam mencegah anti korupsi ini? Kita lakukan kontrol dari masyarakat itu penting sekali. Contoh misalkan, dulu kan saya sempat dibully kan. Ketika kita membuat program, sebenarnya kami ingin meminimais daripada korupsi. Kearifan lokal dan budaya di Bali, kita mengenal yang dimaksud dengan upah saksi, dewa saksi, manusia saksi, dan uta saksi. Contoh misalkan Desa Kutuh mendapatkan bantuan hibah 1,5 miliar, saya bawa uangnya langsung. Tujuan kami adalah semua masyarakat biar melihat bahwa uang itu udah datang. Setelah dilihatkan kepada masyarakat, saya bawa BPD juga, BPD ikut langsung masuk ke BPD lagi yang dikawal oleh polisi. Itu sebenarnya cara kita untuk tidak nanti yang mendapat hibah ini korupsi dia, karena dia itu perorangan. Perorangan maksudnya adalah rekeningnya itu atas nama dia sendiri, siapa tahu nanti sudah uangnya cair dalam masuk rekening, tidak disampaikan kepada masyarakat, kan jadi fatal. Ini saya kira itu salah satu contoh. Baik, menyambung dari tadi Pak Bupati, kita ke Pak Wawan lagi. Untuk masyarakat kan di dalamnya ada generasi milenial, Pak, ada generasi muda yang masih remaja begitu. Bahkan ilmu atau wawasan mencegah korupsi ini sudah diajarkan kan dari kita, bahkan dari SD, SMP atau SMA begitu. Peran serta masyarakat milenial atau generasi muda dalam mendukung program pemerintah Republik Indonesia mencegah korupsi seperti apa, Pak? Banyak. Gen Z milenial sekarang kan pasti tidak pernah ada yang tidak punya akun di medsos kan gitu kan sih. Iya. Nah justru kita berharap kepada mereka, teman-teman muda ini gitu kan sini ini, pergunakan gitu kan sini ya, pergunakan medsos kalian itu, akun kalian itu untuk menyebarluaskan nilai-nilai anti korupsi. Ini saya bilang ke teman-teman, kan saya punya, KPK punya 9 nilai anti korupsi ini yang kita sebut dengan Jumat Bersepeda Kakak. Oke. Jumat Bersepeda Kakak ini 9 nilai nih. Jumat itu jujur, mandiri, tanggung jawab. Nah, bersepedanya itu berani, sederhana, peduli, disiplin, adil. Kakaknya itu kerja keras. Nah, 9 nilai anti korupsi ini teman-teman bisa di TikTok, di Instagram. Satu aja dulu kejujuran misalnya gitu kan ya. Apa bikin konten dari kejujuran gitu kan ya sini ini. Ceritalah terkait dengan beberapa hal terkait bagaimana kehidupan dia sehari-hari. Kalau orang Jawa bilang darmaji gitu kan ya, dahar 5 ngaku 1, ngaku siji gitu kan ya ini. Itu kan satu yang ketidakjujuran gitu kan sini. Itu kan bisa dijadikan konten gitu di sini. Nah, saya berharap justru pada anak-anak muda di sini, silakan kunjungi dulu aclc.kpk.id, Instagramnya aclc.kpk, sama yang lainnya juga Facebooknya KPK ACLC. ACLC itu Anti Corruption Learning Center ya, pusat pendidikan anti korupsi. Semua ada di situ. Mau film, mau teks, mau infografis mengenai anti korupsi, semua ada di sana gitu. Itu boleh di-download gratis untuk dijadikan konten. Karena saya berharap dengan media sosial ini yang ngomongin anti korupsi itu bukan orang KPK. Kalau saya ngomongin anti korupsi, ya udah nggak aneh orang KPK kan gitu sih. Iya, betul. Tapi justru saya dorong orang-orang yang di luar KPK, kaum milenial, Gen Z di sini yang punya medsos di situ, pakai, bikin konten mengenai anti korupsi gitu ya sini ini. Setiap tahun kita bikin yang namanya, contohnya ACFES, Anti Corruption Film Festival. Okay. Jadi kita mengajak pada anak-anak muda yang memang
senang membuat film gitu kan ya, kita tantang tuh, kita tantang, dan setiap tahun minimal ada 5 sampai 10 film baru gitu kan ya ini ya. Dan biasanya dibiayai oleh KPK walaupun tidak besar ya, untuk membuat film anti korupsi tadi. Hasilnya itu bisa diupload di YouTube-nya KPK dan sudah. Nah, ini adalah upaya bagaimana supaya anak muda juga terlibat secara langsung gitu kan ya. Saya yakin anak muda, karena mohon maaf, ada orang mungkin belum ada kesempatan aja, justru supaya nanti pada suatu saat punya kesempatan menjadi pemimpin, betul, tidak melakukan dari muda gitu kan, dari sekarang orang masih sekolah, masih mahasiswa, bikin konten-konten yang anti korupsi. Kalau itu sudah dilakukan secara terus menerus, suatu saat jadi pemimpin masa mau korupsi kayak gitu. Tapi kalau dari sekarang tidak pernah ada konten-konten anti korupsi, suatu saat dapat kesempatan jadi pemimpin korupsi, ya pantas lah gitu kan, kira-kira seperti itu lah. Sebetulnya pemerintah juga sudah menyediakan begitu banyak media sosialisasi kan Pak ya, cuman ya kitanya saja yang harusnya lebih sadar lagi, karena generasi muda juga bisa dibilang agak labil kan untuk mencari informasi begitu. Dan kita akan jeda lagi sejenak pemirsa, Bapak, kita akan bahas lagi topik ini setelah jeda, tetap di TVRI Bali, Media Pemersatu Bangsa. Ya pemirsa, kembali menyaksikan Wacana Publik, masih dengan 3 narasumber yang sama. Saya ini adalah segmen terakhir, karena kita akan berbincang lagi dengan narasumber-narasumber tersebut. Mungkin menyambung dari segmen sebelumnya, saya sempat bertanya mengenai generasi muda atau generasi milenial yang ikut ambil alih atau yang ambil andil di program pemberantasan korupsi di Indonesia. Sekarang kita perkecil lagi ke Desa Kutuh begitu, ke Pak Mudana. Untuk Desa Kutuh sendiri, apa yang sudah diprogramkan ke generasi muda di desa ini sehingga bisa membantu kepemimpinan Bapak sebagai kepala desa sehingga menyandang predikat desa anti korupsi? Ya, baik, terima kasih. Tentu bagaimana cara, metode atau pola untuk melibatkan generasi muda atau generasi milenial yang saat ini memang lagi gandrung-gandrungnya juga mengikuti perkembangan digitalisasi. Nah, jadi ada program, ada terobosan-terobosan yang sudah kita lakukan, dan itu sampai saat ini respon dari generasi muda, generasi milenial ini saya kira sudah sangat luar biasa. Apakah itu melalui kegiatan adat, seni dan budaya, kita siapkan himpunan kesenian. Ya, kebetulan juga tempat ini sebagai mereka untuk berkumpul ya. Karena sejatinya korupsi itu bukan hanya semata-mata masalah uang ya. Dari situ makanya kita juga dari generasi muda, dari tingkatan anak SD, hal yang sederhana, bagaimana juga sekarang Badung, dan ini juga salah satu kewajiban yang harus kami laksanakan sesuai dengan arahan Pak Bupati, masalah sampah ini menjadi hal yang krusial. Tidak merupakan tanggung jawab bagi orang tua saja, tetapi anak-anak SD itu kami berikan pemahaman, mengedukasi dengan cara seninya, kan tidak sama. Ya, anak-anak SD kita samakan berikan sebuah edukasi dengan orang dewasa dan sebagainya. Jadi sampah-sampah yang ada di sumbernya itu dari sekolah itu kita wajibkan mereka kumpulkan. Kemudian ketika sudah kumpul kita timbang. Kita berikan reward juga. Nah, itu sebagai salah satu motivasi. Kenapa saya katakan begitu? Karena disitulah timbul sebuah kejujuran. Sejatinya perilaku dan budaya-budaya integritas untuk anti korupsi ini ya tentu adalah sebuah kejujuran. Ketika di mana ada kejujuran, disitulah ada budaya integritas itu. Nah, kemudian untuk generasi milenial yang Sekotruno ini sangat luar biasa. Lebih-lebih Pak Bupati Badung ini sangat-sangat konsen, memberikan perhatian yang serius. Beliau ini tidak segan-segan memberikan reward. Apa yang disampaikan selalu oleh beliau ini, bagaimana generasi muda dituntut untuk berkarya, untuk berinovasi. Ya, kita sudah lakukan. Kami buat ada namanya KIM juga ya, kelompok informasi masyarakat. KIM inilah yang menggali informasi-informasi, kemudian mengolah informasi yang dituangkan di media-media yang dimiliki oleh desa, apakah itu websitenya, IG-nya, FB-nya dan lain sebagainya, termasuk juga melalui WA group. Ini saya kira hal yang secara otomatis memberikan efek ya, output yang luar biasa. Bagaimana masyarakat sebagai subjek daripada pembangunan. Ya, kita juga tidak ingin bagaimana generasi muda berikutnya dia tidak tahu sejarah tentang keberadaan Desa Kutuh ini, tetapi ketika kita memberikan ruang yang seluas-luasnya, lebih-lebih tadi Pak Deputi juga sudah menyampaikan gimana era TikTok ini kita manfaatkan, berarti secara otomatis mereka juga sangat akan terlibat ya.
Jadi itu langkah-langkah yang sudah kita lakukan, termasuk pemberdayaan olahraga. Di situ juga nilai-nilai sportivitas yang luar biasa. Kami bentuk yang namanya Kordes ya, Komite Olahraga Desa. Disitulah berkumpul anak-anak muda yang kami, saya kira setiap minggu, setiap hari mereka berkumpul, bisa dia bercerita kedisiplinan kembali. Semua inilah juga mengacu dari sebuah disiplin. Baik, satu lagi Bapak, kita menyinggung replikasi tadi. Kan ini di Bali baru satu desa kan ya, Desa Kutuh begitu Pak. Dari Bapak sendiri sebagai Kepala Perbekalan Kepala Desa begitu, apa yang bisa Bapak lakukan agar desa-desa lain, bukan saja di Kabupaten Badung, di Gianyar dan Pasar yang lainnya juga bisa mengikuti begitu? Apa yang Bapak sudah lakukan sebelum-sebelumnya? Ya, tentu ini sebuah pertanyaan yang bagus dan izin Pak Deputi. Ini merupakan sebuah kritik juga ya, saran juga kepada pemangku kepentingan yang di provinsi barangkali. Bagaimana desa anti korupsi dalam budaya dan perilaku integritas ini harus secara masif kita lakukan. Harapan kami, kita berbicara desa percontohan anti korupsi bukan hanya Kutuh, tetapi akan berkembang. Kami apresiasi Kabupaten Badung yang memang sudah akan melakukan gerakan masif seperti itu. Jadi harapan kami ke depan bagaimana teman-teman di Perbekal, kepala desa ada di seluruh Bali, ayo bersama-sama, ini sekaligus sebagai ajakan ya, dan sekaligus motivasi. Harapan kami bagaimana budaya-budaya integritas, perilaku, dan tentunya mari kita melaksanakan pembangunan, melaksanakan aktivitas pemerintahan desa ini sesuai dengan regulasi-regulasi yang ada. Itu saya kira yang patut menjadi sebuah masukan, saran bagi kita, sehingga kita yakin anti korupsi ini, budaya integritas ini harus mulai dari desa. Ya. Oke, baik, terima kasih Bapak. Lalu kita sedikit menuju ke masa depan ini Pak. Beberapa bulan lagi kita akan menjelang pemilu 2024 di 14 Februari tahun 2024. Lalu jika kita hubungkan dengan adanya budaya anti korupsi, kita ke Pak Deputi dulu. Apa yang sudah dilakukan KPK RI Bapak? Ya, menatap 2024 ya. Tahun 2019 KPK punya kajian dengan teman-teman, itu memperlihatkan bahwa tahun 2019 72% politik uang terjadi. 72% masih terlibat politik uang. Itu ya, ya tadi ya, apapun juga namanya gitu kan, masih barang ya supaya saya dipilih dan seterusnya dan seterusnya. Yang menarik dari 72% ini 85% itu perempuan. 85%? 82% itu perempuan yang terlibat di 72% itu. Lalu? Yang 82% tadi kalau dibedah lagi dalamnya 60% itu usianya 35 sampai 60. Mak-mak lah kalau kita sebutkan ya. Kalau kita tanya kenapa masih mau nerima kayak gitu? Satu, kebutuhan ekonomi. Karena butuh apa, saya lumayan pas 100, 200 juga. Yang kedua, ewu pakai ewu. Karena yang ngebagiinnya atasannya mungkin, mohon maaf mungkin Pak Kadesnya yang ngebagiin, kepala RT-nya mungkin yang kemudian Banjarnya yang ngirim. Jadi aduh gimana, nggak enak Pak kalau nggak diterima. Yang ketiga, ada masalah kok Pak, yang nggak ada masalah artinya nggak ada hukum yang lain. Yes. Yang keempat memang nggak tahu dia, emang nggak boleh ya Pak ya gitu. Seperti itu kira-kira. Nah, oleh sebab itu penatap 2024 ini apa yang KPK lakukan supaya ke depan Bapak dan Ibu sekalian pemirsa TVRI, KPK jangan nangkep lagi loh. 22 gubernur sudah ditangkap, 150-an bupati wali kota ditangkap, 400-an anggota DPRD dan DPR ditangkap. Itu awalnya kalau kita lihat salah satunya adalah gara-gara itu. Oleh sebab itu menuju 2024 khususnya tadi kaum ibu, emak-emak ini kami mengampanyekan kepada mereka di situ supaya apa? Supaya tidak ada lagi politik uang ke depan. Supaya apa ya? Apa namanya itu tolak politik uang gitu kan ini. Supaya tidak menerima politik uang di situ. Dan harapannya karena orang itu tahunya politik uang itu serangan fajar, maka kami mengampanyekan hajar serangan fajar. Kira-kira seperti itu. Hajar serangan fajar begitu. Lalu kemudian apa kabar dengan di Kabupaten Badung, Pak Bupati? Menuju pemilu 2024, menyambung tadi pernyataan Pak Wawan,
apa yang sudah dilakukan untuk mencegah money politik, korupsi? Kita tetap arahkan untuk taat dengan regulasi. Bahkan kami akan contohkan nanti salah satu di Kabupaten Badung yang terintegrasi. Di situ ada KPU, kantor KPU dan Bawaslu jadi satu, dan kita akan mohonkan juga agar bisa mengundang KPU RI. Jadi jujur dan adil ini itu kita terapkan sehingga pemilu akan berjalan dengan baik, sehingga akan mendapatkan kualitas daripada wakil-wakil kita yang nanti akan duduk berdasarkan hasil pemilu itu. Saya kira itu. Baik, dan termasuk juga ke Pak Mudana, karena masyarakatnya juga akan memilih kan nanti tahun depan Pak ya, menyukseskan pemilu 2024 nanti, sekaligus juga sebagai desa percontohan begitu anti korupsi. Apa harapan yang akan Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat? Ya tentunya harapan kita juga sama, bagaimana 2024 dengan pemilu yang bersih ya, tentunya dengan juga anti korupsi di situ, money politiknya itu tentu kita harus hindarkan. Itu tentu apalagi sekarang saat ini dengan media yang begitu kenceng, saya kira ini harus ada kehati-hatian yang luar biasa kan. Istilahnya sekarang ini di mana-mana itu sekarang sudah ada CCTV memantau kita ya. Kalau salah sedikit, keliru sedikit itu sudah jangan main-main. Media kemudian juga masyarakat itu kan jadi tahu. Jadi harapan kita mari song-song untuk 2024 ini yang berkualitas, yang memiliki integritas terhadap proses pemilu yang akan datang. Baik. Sebelum kita mengakhiri, ada satu pertanyaan lagi untuk Pak Wahwan begitu. Apakah ada sanksi begitu Pak untuk pemberi money politik ataupun masyarakat yang menerima? Mungkin ada yang belum tahu juga. Kalau lihat di undang-undang pemilu ya, itu ada, karena itu dianggap pidana. Orang yang memberi dan menerima kalau ketahuan itu pidana. Baik. Dan ya tapi bukan KPK yang melakukan itu ya, Iya. namanya Gakumdu ya, apa namanya itu, penegakan hukum terpadu ya, Bawaslu, kemudian ada kepolisian, kemudian ada kejaksaan. KPK tidak ikut di situ. Tapi KPK dalam rangka pencegahan tadi itu supaya itu tidak terjadi. Dan hampir 55% nanti itu adalah pemilih muda, Gen Z dan milenial tadi, yang usia 17 sampai kurang lebih 40-an. Nah, saya mengajak juga ini kepada para kaum muda di sini ya, yang punya medsos tadi, kembali lagi gitu kan sini. Satu, jangan tadi pilih pemimpin yang berintegritas, jangan lihat isi tas, tapi yang berintegritas. Yang kedua, pergunakan medsos yang kalian punya itu sini ya. Kalian boleh tuh selfie dengan mak-maknya ya, sini. Selfie, klik, diupload, isi kontennya apa? Mak gua keren, tolak politik gua, hajar serangan fajar. Itu lebih bagus itu kan sini. Saya yakin kalau anak-anak muda mungkin tidak terlalu ini ya, tapi ini nih orang-orang tuanya itu sendiri. Nah, oleh sebab itu kami mengajak kepada kaum muda, Gen Z, milenial, pergunakan medsos kalian dengan konten-konten yang positif, khususnya yang anti korupsi, yang berisi tadi ajakan-ajakan yang sebetulnya sudah ada larangannya sebetulnya ya. Di pemilu sudah ada gitu, di undang-undang pemilu itu sudah ada gitu situ. Baik, terima kasih. Kalau begitu, saya rasa perbincangan kita sepertinya sudah cukup ya Pak ya, karena keterbatasan waktu juga, dan juga masih banyak lagi sebenarnya yang saya ingin tahu tentang anti korupsi di Indonesia itu seperti apa. Namun sebelumnya saya terima kasih juga kepada Pak Bupati, Pak Deputi juga sudah hadir di sini, dan Pak Mudana, selamat untuk Desa Kutuh masih menyandang desa percontohan anti korupsi di Bali satu-satunya. Semoga ke depan